Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Selain itu, video kali ini juga diharapkan menjadi sarana sharing dan berbagi informasi untuk teman-teman semua, karena sekarang ini banyak yang belum mengetahui perbedaan antara model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Bahkan banyak yang menganggap bahwa model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran merupakan hal yang sama. Perlu kita ketahui bahwa model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran ini adalah hal yang jelas berbeda dan memiliki perannya masing-masing dalam pembelajaran, meskipun tujuannya tetap yaitu untuk mencapai keberhasilan pembelajaran dan memudahkan untuk proses pembelajaran itu sendiri. Langsung saja. Yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran hakikatnya adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Namun demikian, terkadang penggunaan istilah model pembelajaran sering disamakan dengan strategi pembelajaran. Singkatnya begini, model pembelajaran merupakan gambaran dari suatu pembelajaran dari awal sampai akhir yang disusun secara sistematis. Nah, di dalam model pembelajaran ini juga ada metode, ada pendekatan, serta ada teknik pembelajaran. Jadi, model pembelajaran ini bukan hanya tentang metode, tetapi suatu gambaran dari suatu pembelajaran dari awal sampai akhir. Seperti itu. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajarannya agar dapat mudah dipahami oleh siswanya. Metode pembelajaran ini digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Ketika metode pembelajaran yang digunakan malah membuat siswa semakin sulit untuk memahami materi pembelajaran, maka seorang pendidik harus berpikir lebih keras lagi dan mencari jalan keluarnya, yakni dengan menggunakan metode-metode yang lain. Karena metode pembelajaran ini sangat banyak sekali, diantaranya seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan masih banyak lagi. Kemudian ada strategi pembelajaran. Di sini dijelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara tertentu yang dipergunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas, hasil, dan proses belajar. Jadi, strategi pembelajaran ini merupakan cara-cara tertentu yang digunakan oleh seorang pendidik agar pelajaran yang disampaikannya atau materi pembelajaran yang disampaikannya itu dapat benar-benar dimengerti oleh siswanya. Contohnya seperti ini. Misalkan dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik menggunakan metode ceramah. Nah, peran strategi itu merupakan suatu cara agar metode yang digunakan dapat mencapai suatu keberhasilan. Strategi ini dibutuhkan agar metode yang digunakan dapat berhasil dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran yang merujuk terhadap pandangan akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat general atau umum.
Di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik. Jadi, pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau titik tolak pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Kemudian, yang terakhir ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah peserta didik yang terbatas tentunya secara teknis harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak. Jadi, meskipun seorang guru atau seorang pendidik menggunakan metode pembelajaran yang sama, belum tentu teknik pelaksanaannya sama. Jadi, sesuai dengan situasi dan kondisi siswa dan lingkungan belajarnya juga. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.